Eh, Mbak Uli sudah dapat ya flyer yang dari Pak Andre ya Flyer. Itu tentang sharing score. bahan-bahan firman Tuhan itu kan ada flyer kan ada itu Ibrani 12. Di pengumuman undangan itu Ya, Pak. Ya, ya, ya. ada Sudah ya, oke ya. Ya, kita akan lanjut untuk kita sharing score ya. Firman Tuhan untuk kita siang hari ini Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan yang kedua. Ya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Itu pembacaan firman Tuhan pada kita. Saya ke belum ada Pak De, prolognya Pak De. Ya, ada prolognya ada. Saya kirim ke Pak Japri, ke Pak Karel ada Japri. Oh, bentar ya saya aja. Mungkin Ibu Rita bisa baca prolognya. Sudah ada Ibu Rita? Saya lupa enggak kirim ke grup Pak. Saya kirim ke Japri aja. Saya lupa enggak kirim ke grup. Ada di saya enggak kirim ke grup Bu Rita enggak dapat itu. Ya. Saya kelupaan. Ya. Anda kirim ke saya ya. Oke, saya cari lah. Saya cari ya. Oke lah. Nggak ketemu lagi. Oh, enggak ada Bang Dek. Ada Japri ada Pak. Malam-malam saya kirim. Malam lah. Oh, ada di atas. Oh ya. Ada lah. Ya. Hari ini Rabu 11 September 2024. Tetap memandang Yesus. Itu bagian yang pertama. Pembacaannya dari Ibrani 12, 1-2. Sebagai murid Kristus, kita harus selalu memandang kepada guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Paulus menulis, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Murid Kristus diumpamakan sebagai pelari yang berlomba dalam stadion besar dengan banyak penonton yang menyaksikan. Perhatikan ajakan firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi kita, bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kita harus mengarahkan pandangan ke depan pada Yesus yang sudah menyelesaikan pertandingan itu dengan sempurna dan menyediakan kemenangan bagi kita. Yesuslah satu-satunya yang seharusnya kita pandang dengan mata iman, bukan yang lain. Kita juga dapat menyelesaikan tugas kita. Demikian prolog dan firman Tuhan yang kita akan sharingkan bersama. Mungkin kita masuk dalam mana ya? Oke.
Bu Wiwi kenapa nggak masuk? Benar, Pak. Oke. Halo, Mana halo. tuh di room? Banyak yang terpental keluar tuh. Bu Wiwi Iya, juga Pak. terpental. Iya, betul Pak Andre, iya. Iya, nggak apa-apa. Ya, memang Saya pertama kali. pindah-pindah, Pak. Pertama kali. Jadi Pak Bambang sendirian. Pak Bambang Saya sendirian di room pindah-pindah, 1. saya. Saya pindahin ke roomnya Pak Karel. Bu Wiwi masuk ya. Sendirian Bu Wiwi di sana. Ditemani oleh Pak Bambang lah. Iya. Iya, jadi nomaden, Pak. Tadi Nomaden. kosong Pak Bambang sendirian karena semua pada terpental ya. Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Serba-serbi ya toh. Suka dukanya di jaringan ini memang ya tidak mudah. Oke, Bu Wiwi sudah mengerti kan? Tadi memang saya sengaja pasangkan dengan Pak Bambang. Pak Bambang bisa membimbing mengenai skor kan? Sudah paham mengenai skor tadi? Iya. Ya kan? Saya belum bisa Pak. Oh ya nggak Andre apa-apa, ini, nggak apa-apa, ya. nggak masalah. Saya masih ya, saya Belajar, masih ya, nggak mengekor aja ya. Iya nggak apa-apa. Ya, satu hal baru bagi saya. Ya nanti saya sharing ke Japri, ke Ibu Wiwi ya. Apa itu Baik, skor Pak. ya? Ya. Skor itu apa supaya kita ngerti. Tapi sudah baca kan Ibu Wiwi Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 Sudah, kan? Pak. Ya, Sering. sudah. Sudah. Ya, kira-kira dapat apa? Kebenaran apa yang Tuhan sampaikan kepada Bu Wiwi secara pribadi? Nah, kan pendek aja ini ayatnya. Ya, sering gimana, Bu Wiwi? Iya, kalau seperti saya tadi katakan ke Pak Bambang ya, Pak. Berkaitan dengan segala pergumulan yang saya hadapi, saya kadang tidak menyangka bahwa Tuhan menunjukkan jalan kepada saya untuk melewati pergumulan-pergumulan itu dan menyertai kehidupan saya sehingga saya bisa kuat. Bukan berarti menjadi anak Tuhan itu kita akan baik-baik saja, tapi tetap ada permasalahan ataupun pergumulan yang kita hadapi. Dan Tuhan tidak menjanjikan untuk bahwa mengikut Dia itu enak-enak saja, enggak. Tapi kita akan dikuatkan, bahwa kita akan dikuatkan, bukan mengurangi, tetapi kita dikuatkan. Dan tempaan-tempaan itu yang akan menjadikan kita iman percaya kita akan semakin bertumbuh. Ya. Menurut saya begitu. Ya, Ibrani 12 ini bicara apa, Bu? Kebenaran apa yang Tuhan singkapkan kepada Bu Wiwi? Itu tadi cerita kesaksian lah, itu lupakan lah. Ini Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 itu bicara apa sebetulnya? Bicara apa? Itu kesaksian itu lupakanlah, sudah selesai lah. It's all over lah. Okay. Jadi sekarang Ibrani 12 ayat 1 2 ini kan pendek. Ya, bicara apa sih, kebenaran apa? Bicara apa dia? Ya, kira-kira kebenaran bahwa salah nggak apa-apa. Bahwa tanpa melalui Dia kita tidak akan sampai kepada Bapa di surga. Karena Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kita imani, kita yakini. Dan itu yang harus selalu kita pegang teguh. Sehingga akan menjadikan kita untuk senantiasa taat dan setia. Karena kadang kita sedikit saja kesentil, kita tidak, wah kok kehidupanku seperti ini ya. Kita mungkin akan lari gitu loh, tidak setia pada Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 ini ditegur apa? Dia menegur apa terhadap Bu Wiwi? Apa? Tegurannya apa? Baca tuh. Itu makanya baca 1 2, jangan berimajinasi yang kemana-mana, jangan. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 saja. Jangan berimajinasi dengan ayat apa Yohanes 14 ayat 6. No. Jangan. Ini saja Ibrani 12 ayat karena saya tidak artinya saya tidak bisa membuka Alkitab karena kebetulan saya Alkitabnya itu di Pak, ada di rumah sana dan saya ke sini hanya Alkitab aplikasi sehingga saya harus membuka dulu. Oh, ini ternyata yang gitu Pak. Ya. Enggak ada di HP, enggak ada
Alkitab ya, apa ya aplikasi di HP yang saya pegang ini yang kita bisa di ya, di coba ya, Pak, paling ya. bawah di ujung itu tekan itu ya. nanti. Ya, saya tadi begitu sama Pak Bambang saya buka. Kan pendek saja kan? Ya. Oke. Aduh, apa itu? Hanya hilang nih punya saya, Pak. Oke. Punya saya hilang. Oke, Pak, saya bacakan aja, saya bacakan ya, supaya saya paham. Ini mumpung apa? Pendek. Ini. Tadi dari Ibrani ya, Pak ya? Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 kan pendek saja ini. Enggak panjang. Ya. Banyak saksi bagian awan yang mengelilingi kita, malah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, artinya mungkin apa? Ditegur apa? Ya. Ditegur apa? Kita. Ya. Saya ditegur apa ya? Pendek saja kan, enggak panjang ini. Iya. Oke, saya kasih contoh ya. Ya. Kita kan ditegur, diingatkan bahwa kita harus menanggalkan segala beban kan. Apa itu beban? Beban itu apa? Dosa. Betul. Dosa yang menghalangi perjalanan iman kita. Itu aja kan. Very simple. Same like ABC. Very simple. Ya. Oke. Setelah kita tahu kebenaran, ya kebenaran apa tadi? Apa tadi kebenaran tadi? Kehidupan kita kan digambarkan sebagai perlombaan. Ya enggak? Ya. Yang butuh apa? Butuh ketekunan. Itu aja, enggak usah kemana-mana, jangan pikir kesana kemari. Enggak usah, ini Ibrani 12 ayat 1-2 aja. Ya enggak? Ya. Perlombaan yang butuh ketekunan dan juga ketaatan. Nah, sudah tahu kebenaran, sudah tahu teguran, lalu kira-kira perbaikannya apa, Bu? Oke, sekarang saya sudah bantu. Ya. Perbaikan dalam kehidupan saya berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik untuk mengikut Kristus. Kalau kemarin mungkin saya banyak dosa, kemudian saya berusaha untuk meninggalkan itu, mengganti dengan kehidupan yang baik yang bisa saya perbuat untuk saat ini. Ya, jadi perbaikannya mengarahkan fokus kita kan. Ya. Kepada Kristus kan dalam setiap situasi. Kadang-kadang kita gagal fokus, nggak fokus. Ya. Nah, sudah tahu kan? Sudah tahu kebenaran, tahu teguran, tahu perbaikannya. Sekarang komitmennya dong. Apa kira-kira komitmennya? Komitmen saya, yaitu tadi Pak. Saya berusaha untuk komitmen saya terhadap saya dan kepada Tuhan, saya berusaha untuk menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan harapkan, supaya saya bisa dijadikan sebagai alat di dunia ini untuk mengenalkan ke orang-orang bahwa sebagai anak Tuhan saya harus berbeda dengan yang lain. Amin. Menjadi saksi Kristus. Iya. Ini ya. Ini sistem skor. Skor itu memudahkan kita semua. Oke, teman-teman ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada siapa nih? Ada. Ya Pak. Pak Bambang. Oke, silakan Pak Bambang. Ya. Singkat Pak. Kenapa siang hari ini? Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, Tuhan memberkati. Nah, kenapa kita siang hari ini diberi Ibrani 12? Kameranya dibuka, Pak. Ini kan. Oh iya. Oke. Siap. Ya. Mengapa? Kenapa kita harus berlomba? Ya kan itu. Karena banyak orang-orang Kristen yang lombanya tidak sampai di finish, artinya tidak mencapai kemenangan. Ya. Maka siang hari ini kita diingatkan, marilah kita tekun dalam perlombaan. Itu tujuannya, supaya kita meraih kemenangan, yaitu mahkota kehidupan. Ya.
Dan katakan bukan perlombaan saja kita ikuti, tetapi bagaimana harus kita melakukan untuk mencapai kemenangan. Itu yang penting. Amin. Kemudian di dalam Ibrani pun katakan, yang tadi juga sudah saya sampaikan pada Ibu Sapa Wiwi, bahwa kita harus ingat, ingat waktunya sudah dekat, sangat sedikit waktu lagi, karena Tuhan akan datang, bahkan kedatangannya tidak akan tertunda seturut dengan kehendak Allah Bapa. Maka di Ibrani 10 ayat 36-37 katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, yaitu mahkota kehidupan, hidup kekal. Ya, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Itu kira-kira kita diingatkan siang hari ini. Karena dengan ketekunan iman itu mengalahkan dunia. Ya, itu ada di 1 Yohanes 5 ayat yang keempat itu. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi saya tidak memberikan ayat yang keluar dari jalur, Pak. Jadi saya mesti memberikan suatu argumentasi, tetap saya akan berikan satu ayat yang terkait dengan apa yang kebenaran saya dapatkan. Saya tidak memberikan firman yang kemana-mana, yang seperti sering dikatakan Pak Andre. Saya memberikan suatu argumentasi sesuai dengan firman Allah. Nah, itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Bambang. Oke, keren. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan dari Mama Ita, Pak Yumbuk? Sebenarnya ada yang kurang, Pak Andre. Yuk, silakan. Kurangnya itu biasanya ada tepuk tangan ini. Sudah tadi sudah ya Pak? Tadi nggak dengar kan? Udah saya ada tepuk tangan tadi. Kurang apa? Ada. Emang nggak kurang monitornya di volumenya dibesar. Ada Pak? Oke, alright. Sedikit Pak Andre. Oke Pak Yumbuk. Oke. Mungkin Pak Farel dengan Bu Rita. Ya, oke. Sekalipun belum ini karena waktu saya mau ada pesan untuk Bu Wiwik saja ini. Oke, baik Pak. Ini terkait dengan perlombaan wajib. Perlombaan wajib bagi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, Bu Wiwik. Iya. Jadi banyak sekali sebenarnya. Tapi saya hanya mau sebut satu, yaitu bagaimana kita satu roh di dalam roh Kristus, satu tubuh di dalam tubuh Kristus, tetapi juga kita satu jiwa untuk jiwa-jiwa. Menarik saya dengar tadi kesaksiannya Ibu bahwa baru Ibu sendiri yang percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Tetapi bagaimana dengan keluarga Ibu yang masih banyak itu? Ini perlombaan yang wajib bagi kita Ibu untuk memenangkan jiwa-jiwa sekarang ini. Itu proyek besarnya Tuhan Yesus. Nah, ini saya ingin katakan kepada Mbak Wiwik ini. Ya, macam saya ini jauh di Sumba sini, Bu Wiwik. Oh ya, di NTT ya Pak? Iya, betul. Tapi bisakah Bu Wiwik punya waktu untuk katakanlah kita teman-teman yang ada sekarang ini, misalnya ada Pak Andre, ada Pak Karel, untuk mengkhususkan satu waktu begitu untuk bersama menginjili keluarga dari Mbak Wiwik untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga, berita kabar baik tentang Tuhan Yesus yang tadi Ibu Wiwik sudah katakan itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Ya, ini perlu kita sampaikan. Karena ini kita lihat ini hari sudah malam. Sudah malam. Tidak bisa lagi bekerja, sudah menjelang malam. Jadi betapa harganya setiap waktu ini, mari kita masuk di dalam perlombaan wajib yang tadi firman Tuhan katakan, untuk kita masuk di dalam proyek besarnya Tuhan Yesus, yaitu tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Di Matius Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu. Mungkin itu ya, saya hanya ingin saya sangat tergerak sekali dengan jiwa-jiwa itu Mbak Wiwik. Karena Mbak Wiwik begitu dekat dengan mereka sebagai keluarga, bagaimanapun pada saat Injil diberitakan kepada mereka itu, mereka akan minimal, kalaupun ada hati yang menolak, ya kita doakan terus Roh Kudus bekerja. Satu saat waktunya Tuhan, mereka bisa percaya. Amin. Dan mereka kita menangkan. Kita rebut mereka. Mungkin itu Pak Andre. Terima kasih. Oke, keren. Ya. Oke, terima kasih Pak Yumbuk. Oke, ada lagi yang mau disampaikan dari roomnya Pak Karel? Kalau nggak ada, kita masuk ke sesi terakhir. United Prayer, saling mendoakan. Oke, silakan Pak Karel. Ya, oke Pak Andre. Oke. Saya mau bilang Pak Andre, tepuk tangannya kurang panjang Pak. Terang lama ya. Aduh. Iya. Terima kasih Pak Karel. Kalau lama itu mahal Pak. Peralatannya mahal banget. Ya, oke Pak. Ya. Bagus. Kita lanjut ya. Ya, saya mau sampaikan satu hal. Ada satu statement yang disampaikan tadi sama Ibu Rita sama Pak Yumbuk. Statementnya bilang gini, jangan protes kalau menghadapi proses. Ya, jangan protes kalau menghadapi proses. Ya. Ya, itu statement yang menarik ya. Nah, kita harus implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, supaya kita menuju pada kesempurnaan iman. Oke. Kita lanjut pada sesi doa. Mungkin beberapa teman ada dapat WA dari Ibu Melani ya. Ya. Ya, di grup ya. Saya pikir kita doakan supaya dia kuat kembali ya. Sudah Pak Karel, sudah clear. Sudah clear. Ya, sudah clear. Ibu Rita minta doakan anaknya Ibu Rita. Halo Bu Rita, masih tertutup mikrofonnya. Oke. Ya Pak Karel, saya minta ini doanya berkesinambungan. Doanya berkesinambungan. Kenapa? Tadi kami agak gesekan, cukup ada gesekan lah saya dengan Coki Akhirudin Harahap. Itu kenapa? Selama dia sebelum COVID dia karirnya bagus sekali sampai dia diberkati sekali, sangat diberkati. Sebelum abang-abangnya diberkati, dia sudah diberkati sekali. Dia anak bungsu. Lalu begitu COVID masuk, justru yang dia punya sekarang habis. Bahkan dia bekerja aja, kadang kerja, kadang enggak, ya kontrak lah, dibawa temen lah, dan sebagainya. Itu satu persoalan. Ditambah lagi persoalan kedua, dia sudah berumah tangga 9 tahun ini, belum ada anak. Belum ada. Jadi saya banyak berdoa, dan saya juga, tapi dia tertutup sekali. Tertutup, jadi saya punya pemikiran sendiri, dia punya pemikiran sendiri, sehingga dia nggak nyambung. Tadi itu baru terbuka di situ. Dia marah sama saya bukan main, saya diem. Saya baru tahu, oh ini loh isi hatinya dia.
yang tadinya ya karena dia pahitnya hidup ya. Ya apa yang dia punya habis sekarang. Anak aja belum ada. Dengan abang-abangnya sudah ada keturunannya. Dan kepahitan dia ditimpakan ke saya tidak melawan dia karena saya tahu kebenaran firman, karena dia juga lagi pahitnya, saya nggak mau tambah pahitnya. Jadi permohonan doa saya nanti untuk kedepannya terus doakan di si Ahirudin ini, dia dipanggil Coki. Ini doakan supaya dia punya anak. Kenapa saya punya anak? Dia mau bayi tabung. Kalau di hati saya janganlah sampai bayi tabung. Satu, biayanya mahal. Kedua, istrinya kan PNS. Kalau sudah pakai bayi tabung, dia harus resign. Karena harus bed rest istilahnya, istirahat total. Istirahat total. Jadi saya bergumul tadi, saya nangis. Saya bilang, oh Tuhan, itu ya dia. Itulah kepahitan dia. Sehingga dia udah nggak punya apa-apa, anak belum punya. Terus dia mau tinggal satu-satunya rumahnya, dia mau jual, sampai sekarang belum. Jadi baru nego harga, tapi belum ada ketepatan pas yang berapa gitu ya. Untuk dia bayi tabung. Dan kalau bayi tabung, istrinya harus resign dari PNS. Betapa sayang, saya bilang sayang banget. Dia mau masuk PNS aja tuh, dia berjuang bagaimana sampai bisa dia lulus. Nah sekarang mau dilepaskan. Jadi saya mohon doa teman-teman di Kompak ini, khusus untuk dia, bisa punya anak tapi tanpa bayi tabung. Benar-benar normal, benar-benar alami, dan istrinya tidak resign di PNS-nya. Itu aja Pak Andre, Pak Karel, teman-teman semuanya dukung. Air mata saya udah banyak buat dia, Tuhan. Dia pahit, dia timpakan ke saya nggak masalah. Karena saya tahu kepahitan itu memang harus dikeluarkan. Hati itu yang rasanya pahit tuh harus dikeluarkan supaya ada kelegaan. Itu aja dari saya. Oke. Tolong didoakan ya. Maksudnya berkesinambungan ya Pak Andre ya. Oke, silakan. Ya. Oke Ibu ya, kami dukung Ibu dalam doa ya. Kita bisa mendalami ya. Kita semua orang tua punya anak ya. Bagaimana kalau anaknya itu jatuh ya, bagaimana anak itu lemah ya, bagaimana anak itu sudah banyak punya persoalan. Tentu kita sebagai orang tua juga ikut merasakan. Nah, sebab itu untuk doakan Ibu Rita, saya minta tolong Ibu Mbak Wiwi bisa doakan untuk Ibu Rita. Saya akan ikut mendoakan pergumulan yang dialami keluarga Ibu Rita. Tadi anaknya namanya siapa ya Pak? Ahirudin Harahap, dipanggilnya Coki. Coki, itu aja ya. Coki, istrinya Lina. Oh ya. Iya. Ibu. Ya, saya minta tolong Ibu Mbak Wiwi doakan Ahirudin yang biasa dipanggil Coki dan istrinya Lina ya, untuk pekerjaan dan juga keturunan. Nanti saya doakan untuk kita semua ya, dalam pergumulan kita, untuk Pak Andre, Mbak Wiwi, Pak Yumbo, Pak Bambang ya. Kalian nanti Pak Bambang masih ada Pak Bambang? Pak Bambang? Ada. Siap Pak, siap. Kameranya tertutup semua terus. Piye toh? Nah, mungkin apa itu? Oke. Pak Bambang bisa tutup dalam doa Pak ya? Ya, siap. Ya nanti Mbak Wiwi doakan pergumulannya Ibu Rita, dan Pak Bambang tutup dalam doa berkat untuk kita semua Pak. Baik Pak, siap. Silakan Ibu Mbak Wiwi, silakan Mbak Wiwi. Ya, baik. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa untuk mendoakan keluarga Ibu Rita, di mana anaknya yang bernama Kang Coki dan Mbak Lina yang saat ini ya belum dikaruniai
putra, mudah-mudahan tanpa harus melalui proses bayi tabung, Tuhan akan berkati kehidupan mereka. Amin. Untuk bisa menjadi orang tua yang penuh sukacita dengan nanti hadirnya anak di keluarga mereka. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal dan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat keluarga Bang Coki dan Ibu Lina yang saat ini kurang lebih sudah 9 tahun mereka berkeluarga, namun belum dikaruniai seorang putra. Dan mungkin dari akar kepahitan ini mereka berubah untuk perilakunya terhadap orang tuanya, Ibu Rita dalam hal ini. Kiranya Tuhan akan berkati kehidupan mereka dengan menghadirkan seorang putra melalui rahim Ibu Lina, yang mana nanti anak ini akan memberkati kehidupan mereka tanpa mereka harus mengeluarkan biaya untuk berproses melalui bayi tabung, tapi Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan jamah kehidupan mereka agar mereka menjadi orang tua dan merasakan sebagai orang tua yang penuh kasih dengan nanti hadirnya seorang putra di antara mereka yang membawa sukacita damai sejahtera dalam keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan sediakan apa yang kami minta melalui doa kami ini. Apa yang membuat kami tidak mungkin, tapi Tuhan akan sediakan bagi kami. Amin. Melalui perantaraan Kristus Yesus dan teman-teman dalam kompak ini yang senantiasa akan mendoakan untuk berprosesnya keluarga Bang Coki. Kiranya Tuhan akan lebih mensejahterakan kehidupan mereka tanpa mereka harus menjual rumah, tanpa mereka harus berproses melalui bayi tabung, tapi Tuhan akan dengarkan doa-doa kami. Amin. Untuk mereka akan lebih merasakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan akan dengarkan doa kami, permohonan kami, agar mereka memiliki anak melalui rahim Ibu Lina. Terima kasih Bapak, kami percaya, kami yakin Kau akan dengarkan seruan hati kami semua yang mendoakan keluarga Bang Coki. Dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mengajarkan kami untuk selalu mengingat segala yang kami minta dalam doa. Kami percaya Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Saya Pak Karel. Ya, Baik. Pak. Ya, baik. Mari kita akan akhiri. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Bapa, berkat penyertaan-Mu di dalam jam siang hari ini kami boleh selesaikan dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu tercurah kepada setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Demikian juga Bapa kami bersyukur, terima kasih kepadamu Bapa atas firman Allah yang pada siang hari ini boleh kami sharingkan bersama-sama di dalam Ibrani 12 ayat 1-2, di mana Engkau mengingatkan kembali kepada kami, Engkau menegur kami untuk tetap tekun di dalam perlombaan iman. Amin. Itu yang Kau inginkan. Karena sebagaimana yang dialami kita umat percaya, banyak masalah, tidak terlepas dari masalah tantangan yang harus kami alami. Tetapi kami yakin dan percaya lewat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau membawa kami untuk tetap tekun, kuat di dalam iman kami. Itu semua oleh karena karya-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Bapa kami perlu
kuasa hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu terus menjamah, menyertai, memenuhi dalam setiap hidup kami. Lewat iman percaya kami Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, dan tidak ada yang tidak mungkin bagimu Bapa. Apapun yang kami hadapi, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu, karena Engkaulah sumber otoritas dan kedaulatan setiap hidup kami orang percaya. Kami juga bersyukur, terima kasih, dengan yakin percaya Engkau telah memberkati kepada setiap kami lewat kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Engkau memberkati, bagi yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Yang lemah Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Yang dalam masalah, dalam tantangan, baik itu ekonomi, dalam keluarga, bahkan di dalam masalah belum mempunyai keturunan, itu pun Tuhan Engkau akan berikan tepat pada waktunya. Itulah yang menjadi iman percaya kami. Dan Engkau akan memberkati setiap kami yang terus berharap kepadamu, tekun kepadamu, untuk meminta, berseru, memohon, menangis di hadapan-Mu, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Itulah yang menjadi ucapan syukur kami kepada-Mu Bapa. Tibalah saatnya kami akan berpisah dengan satu dengan lain. Kembali kita melakukan di aktivitas dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami tolong. Engkau akan menyertai kami, memberkati kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Engkau memberkati di dalam pekerjaan, di dalam pelayanannya. Terus Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Secara khusus kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang dulu pernah datang ke Kompak, bahkan Tuhan yang masih belum ada waktu. Tuhan kiranya beri waktu, dan siang hari ini Engkau jamah mereka Bapa. Amin. Jamah hatinya untuk rindu bersama-sama kembali dengan kami di tempat Kompak siang hari ini Tuhan. Demikian juga kiranya Engkau juga menyertai, melihara, melindungi dimanapun mereka berada, dan memberkati apapun yang dia lakukan. Engkau buat mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih, inilah doa ucapan syukur kami Bapa kepada-Mu. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita sama-sama mengangkat tangan dan memohon kepada Tuhan dengan hati dan pikiran yang fokus kepada Tuhan, bahwa pada siang hari ini kita dengan yakin, dengan iman akan membawa dan menerima berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, dan persekutuan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudaraku, bawalah, terimalah berkat Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Karel sudah menggantikan Pak Trisulo lagi di luar kota dia, di Kediri. Ya, oke, terima kasih Pak Bambang, Ibu Wiwi, Mama Ita, Pak Yumbuk, sudah ada di Kompak siang ini untuk tetap memperkuat iman kita semua ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Sudah